Saudara, mulai hari ini PT Kereta Api Indonesia mulai resmi menggunakan layanan Jinos COVID-19. Terus saja layanan dipakai sebagai alternatif bila sebelumnya hanya disediakan untuk rapid test antigen. Harganya sangat murah, Rp20.000, dan ini bisa dipakai sebagai indikator atau surat dalam rangka untuk bisa naik kereta jarak jauh. Sebelumnya saya membeli tiket seperti dahulu. Ibu izin membeli dulu 1 unit? Iya. Nah, seperti inilah rangkaian saudara. Jadi kita diberikan 1 kantong seperti ini, dan kantong ini dipakai sebagai syarat atau pengecekan khususnya dalam rangka untuk mengecek apakah saya terindikasi positif atau tidak. Yang pasti ini merupakan layanan menarik di mana ini merupakan produk anak bangsa, dan tentu saja banyak sekali penyempurnaan yang akan terus dilakukan dalam rangka untuk bisa melihat. Bila sebelumnya masyarakat mungkin melakukan rapid test antigen dengan harga Rp105.000, saat ini dengan hanya Rp20.000 sudah bisa melakukan pengecekan dan hasilnya 3 kali 24 jam. Dan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan dan fungsinya, saat ini di sebelah kiri layar kaca atau sebelah kanan saya sudah ada Ibu Eva Chairunisa selaku Senior Manager Humas Daob 1 Jakarta PT Kereta Api. Ibu, mohon maaf mengganggu. Untuk kantong Jinos ini sebenarnya bagaimana cara menggunakannya dan apa fungsinya, Ibu? Ya, baik. Jadi ini adalah kantong tiup ya, kantong udara yang digunakan untuk pengambilan sampel dari calon penumpang yang akan menggunakan layanan Genos. Nah, untuk dipastikan juga pada saat akan menggunakan, pastikan di kantong ini namanya sudah tertera sesuai dengan tiket dan kode bookingnya ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk proses peniupannya diperlukan 3 kali pengambilan nafas. Untuk pengambilan nafas pertama dan kedua ini dihembuskan di dalam masker ya, dari pengambilan nafas melalui hidung dihembuskan melalui mulut. Pertama dan kedua dilakukan di dalam masker. Nah, kemudian untuk pengambilan nafas ketiga dari hidung dan dihembuskan melalui mulut ke dalam kantong. Untuk yang ketiga, maskernya tidak perlu dibuka, jadi cukup melalui bawah, langsung ditiup. Nah, seperti itu. Dan kemudian saat proses peniupan sudah selesai, kantong terisi penuh, langsung pastikan untuk tombol ini tergeser ya, terkunci ya. Ini untuk mengunci udara. Ya. Nah, ya. Bu, terima kasih. Nah, ini sudah penuh. Langkah selanjutnya seperti apa? Nah, selanjutnya kalau sudah terisi penuh kantong udara, ini bisa diletakkan di tempat yang sudah disediakan ya, atau diberikan langsung ke petugas kalau tidak penuh juga bisa. Nah, ini bisa langsung, silakan. Kita akan coba taruh dulu ya, seperti ini. Nah, saudara, saya sudah menaruh kantong Jinos ini di tempat wadah yang disediakan. Nah, selanjutnya apa, Bu? Berikutnya? Kalau itu kan nanti selanjutnya setelah meletakkan kantong udara, calon pengguna ini tinggal menunggu di zona 3 ya. Itu tempat menunggu hasil pemeriksaan Genos, seperti itu. Nah, kalau untuk pemeriksaan dari kantong udaranya sendiri, prosesnya dilakukan di lokasi ini ya. Ada beberapa tim yang akan memproses kantong udara untuk mendapatkan hasilnya selanjutnya seperti itu. Nah, kalau kita bisa mau melihat hasilnya, nanti akan seperti ini. Ini hasil pemeriksaannya, jadi ada tertera nama, nomor KTP, kemudian lokasi pemeriksaan, dan hasilnya apa, negatif. Dan di sini juga ada informasi untuk masa berlakunya 3 hari. Dan kemudian untuk menghindari misalnya indikasi-indikasi surat palsu dan lain-lain, untuk surat yang ada di Genos dan juga rapid antigen ya di stasiun Pasar Senen sudah menggunakan QR code. Jadi nanti petugas di boarding akan mengecek berdasarkan QR code untuk keasliannya, seperti itu. Oke, Bu, ini pertanyaan terakhir singkat saja. Bila mana ada calon penumpang yang positif, langkah dari KAI seperti apa? Ya, untuk penanganan pengguna jasa yang positif ini akan langsung dibawa ke ruang isolasi. Di ruang isolasi nanti akan dijelaskan oleh petugas kesehatan dari Daob 1 Jakarta bahwa yang bersangkutan harus melanjutkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan selanjutnya seperti rumah sakit ataupun puskesmas, dan surat dari hasil Genos ini dapat dijadikan sebagai rujukan seperti itu. Dan kemudian yang pasti pengguna tersebut secara otomatis tidak diperkenankan untuk melanjutkan keberangkatan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh, sehingga nanti biaya tiket akan dikembalikan 100%, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu waktunya. Semoga penjelasan ini menjadi pencerahan bagi masyarakat tentunya.
Demikian wawancara saya dengan Ibu Eva Chairunisa selaku Senior Manager Humas Daop 1 PT Kereta Api Indonesia. Kita bisa melihat bahwa pada dasarnya aplikasi ini cukup efektif dan bisa melihat sebagai salah satu indikator apakah kita terindikasi positif atau negatif COVID-19. Masyarakat tidak perlu cemas bila naik kereta api, bisa menggunakan Genius ini menjadi syarat awal dan bisa mendapatkan surat atau berkas di mana berlaku 3 kali 24 jam. Cuna Hamunangan, Gahniar, Kompas TV, Jakarta.